Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 48. Di video sebelumnya, Hansungyan tuh sedang berada di tantangan yang mengagetkan. Siapa sangka Tower of Trials itu menggabungkan lantai 22 hingga 25 karena mereka menganggap Hansungyan tuh udah terlalu kuat. Dalam tantangan tersebut, Hansungyan tuh punya tugas besar. Dia harus menang dalam perebutan tahta menjadi Supreme Demon Lord. Sekarang Hansungyan sudah mengalahkan puluhan Demon Lord yang tadinya mau ngeroyok Hansungyan. Kemudian dengan sinis Hansungyan menatap Demon Lord kedua, God of Regret. God of Regret yang menyaksikan kalau anak buahnya diselesaikan oleh Hansungyan itu mulai ngoceh. Mulai dari dia nggak nyangka Hansungyan bisa menang mudah sampai dia bakal mengakhiri nyawa Hansungyan dengan kekuatannya sendiri. Perkataan klise lagi dari entitas yang biasanya selalu kena bantai. Kepercayaan diri besar dari God of Regret ini tentu saja bukan tanpa alasan guys. God of Regret itu percaya akan kekuatan divinity yang dia miliki. Seperti namanya, dewa ini tuh punya divinity bernama Regret atau penyesalan. Kekuatannya tuh OP namun sederhana. Dalam pertarungan satu lawan satu, God of Regret tuh bisa ngerubah lawannya dan dirinya sendiri ke keadaan sebelum mereka jadi dewa. Makanya, divine power Hansungyan itu langsung menghilang. Deification-nya dibatalkan dan dia juga kembali menjadi Hansungyan sebelum masuk ke ranah dewa. God of Regret yang tadi duduk di singgasananya kemudian turun ke hadapan Hansungyan. God of Regret tuh percaya diri banget kalau dirinya bisa menyelesaikan Hansungyan dengan cepat karena dia udah memiliki stat yang lebih unggul ketimbang Hansungyan. Hansungyan juga tahu sih kalau hal ini itu memang merugikan dirinya karena dia nggak bisa ngegunain divinity apapun. God of Regret yang siap bertarung kemudian ya ngebacot-bacot lagi kepada Hansungyan supaya Hansungyan berlutut dan menyerah. Ya tentu saja sih, namanya juga pemain utama, Hansungyan tuh nggak akan melakukan hal tersebut. Hansungyan ternyata tersenyum karena dia masih memiliki kartu as lainnya. Apa itu? Hansungyan punya skill bernama Spirit Resonance Adjustment. Sebuah skill yang bisa ngebuat stat Hansungyan itu seimbang dengan lawannya selama 4 menit. Waktu 4 menit ini udah cukup banget buat mengajari God of Regret yang namanya penyesalan karena bacot melulu. God of Regret yang memiliki stat seimbang dengan Hansungyan kemudian mulai takut. Hansungyan tuh emang selalu bisa mengeluarkan aura menakutkan. Makanya God of Regret mau menyerah dan katanya bakal melepaskan Hansungyan. Yakinkah abangku? Hansungyan mulai menertawakan God of Regret karena seakan-akan God of Regret lah yang masih menganggap dirinya unggul. Hansungyan langsung saja menggunakan skill Triple Severance. Skill rank A- yang memperkuat 3 tebasan pedang Hansungyan secara berturut-turut. Dengan aktivasi skill ini, Hansungyan langsung saja tuh ngehajar God of Regret sampai dewa ini bakal menyesal di neraka. Setelah Hansungyan menghajar kiri kanan atas bawah God of Regret, Hansungyan juga bilang kalau dia tahu si God of Regret ini adalah salah satu anak buah dari dewa yang dia benci, God of Despair, Falling, and Lunacy. Setelah mengalahkan God of Regret, Hansungyan tuh langsung saja melakukan aktivitas favoritnya, yaitu menyerap jiwa dari mereka yang dia kalahkan. Dari jiwa God of Regret, Hansungyan mendapatkan Divinity Regret. Bukan cuma itu, Hansungyan tuh juga mendapatkan kejutan yang jauh begitu besar. Ternyata kebangkitan keduanya sebagai seorang dewa sudah mencapai 100%. Dengan kebangkitan keduanya, Hansungyan tuh udah bisa mengharmonisasi dua nama dewa untuk diukir sebagai kekuatan sejatinya. Ya tentu saja Hansungyan akan mengukir dua nama utama yang terus dia gunakan, yaitu
Transcendence, dan Death. Saat Han Sung-yeon selesai memilih nama, sebuah badai kekuatan mulai terbentuk di sana. Saat badai kekuatan itu mereda, Han Sung-yeon udah berdiri keren di atas sebuah tebing. Notifikasi kemudian muncul kalau Han Sung-yeon telah resmi menjadi dewa dengan dua nama, God of Transcendence and Death. Dengan kekuatan ini entah apa tuh yang bisa dilakukan Han Sung-yeon untuk ngobok-ngobok lawan selanjutnya. Han Sung-yeon yang selesai mengalami kebangkitan keduanya sebagai seorang dewa tentu dirasakan oleh Dam Chum-woo. Dan Chum-woo tuh sampai kaget karena Han Sung-yeon bukan cuma bisa nyimpan divine power di jantungnya, Han Sung-yeon itu bahkan bisa ngebuat seluruh tubuhnya menjadi wadah divine power. Dam Chum-woo sekarang tahu tuh betapa mengerikannya kekuatan dewa dengan dua nama. Han Sung-yeon yang selesai mendengar ocehan Dam Chum-woo melanjutkan perjalanannya. Han Sung-yeon dan Kasra sekarang udah sampai di istana Supreme Demon Lord. Han Sung-yeon tinggal harus mengalahkan si Supreme Demon Lord yang ada di dalam sana untuk tahu kebenaran dalam menara. Nah, saat Han Sung-yeon masuk di dalam kastil, Han Sung-yeon ternyata disambut tuh oleh entitas yang telah dia kenal. Siapa sangka Supreme Demon Lord ternyata sang Demon God itu sendiri. Dewa para demon ini memuji Han Sung-yeon bisa sampai ke sana. Ya meskipun si Demon God tuh udah tahu Han Sung-yeon bisa mengalahkan seluruh Demon Lord. Han Sung-yeon yang berdiri di sana ternyata enggak sekaget kita guys. Dari awal ternyata Han Sung-yeon udah ngeprediksi kalau Supreme Demon Lord adalah sang Demon God sendiri. Demon God kemudian mengatakan terima kasihnya pada Han Sung-yeon. Hal ini disebabkan udah dua kali Han Sung-yeon mengatasi urusan Demon God. Pertama saat dia melindungi para demon dari serangan manusia di dalam menara. Kemudian yang sekarang di mana Han Sung-yeon menyelesaikan Demon Lord kedua yang terhubung dengan God of Despair, Falling, and Lunacy. Setelah berterima kasih, siapa sangka tuh Demon God ini akan melakukan hal nggak terduga. Dia ngehajar Han Sung-yeon dengan satu pukulan yang begitu keras. Han Sung-yeon sampai terhempas jauh karena pukulan tersebut. Demon God itu kemudian bilang kalau dia emang berterima kasih. Tapi persoalan hadiah tentang kebenaran menara, Han Sung-yeon itu masih harus membuktikan diri. Han Sung-yeon yang baru aja dihajar oleh Demon God kemudian langsung saja mengaktifkan Spirit Resonance Adjustment. Han Sung-yeon harus melakukan ini karena stat mereka berdua emang terlampau jauh. Nah, selama 4 menit Han Sung-yeon tuh akan memiliki peningkatan stat untuk mengimbangi sang Demon God. Han Sung-yeon sangat percaya tuh dengan Spirit Resonance Adjustment adalah jalannya untuk menang. Tapi sedetik kemudian jantung Han Sung-yeon berdebar hebat dan terasa begitu menyakitkan. Notifikasi menara kemudian muncul. Rasa sakit yang dirasakan Han Sung-yeon ternyata timbul karena tubuhnya nggak bisa mengimbangi kekuatan yang dia terima untuk mengimbangi Demon God. Kelas dari dewa kuno ini emang udah gak masuk akal. Sampai-sampai Han Sung-yeon yang udah mendapatkan nama dewa kedua miliknya itu masih harus merasa kesakitan yang luar biasa. Ya tapi meski begitu Han Sung-yeon tuh harus menahan rasa sakit tersebut untuk membuktikan dirinya bisa melawan sang Demon God. Demon God yang melihat Han Sung-yeon begitu bersemangat kemudian memuji Han Sung-yeon. Demon God kemudian mulai dengan mengubah arena pertarungan mereka menjadi domain miliknya. Demon God itu mengaktifkan divinity bernama Annihilation. Divinity Annihilation itu nyiptain sebuah efek bernama Origin of Destruction. Siapa saja yang terkena divinity ini itu maka kehidupannya akan tergerus dan hilang enggak bersisa. Han Sung-yeon mulai merasakan tuh kalau keberadaannya telah dihapuskan secara perlahan. Demon God yang mengeluarkan divinity yang begitu rusak tadi sepertinya merasa nggak cukup. Demon God kemudian mengubah penampilannya dan masuk dalam mode tempur. Demon God kemudian menantang Han Sung-yeon untuk mendaratkan satu pukulan saja untuk diakui oleh sang Demon God. Divinity Annihilation yang dimiliki oleh Demon God emang begitu rusak guys. Bagaimana tidak, seluruh jiwa yang diserap Han Sung-yeon sebelum ke sana mulai menghilang satu persatu karena dihancurkan oleh Divinity Annihilation. Bukan cuma itu, Dam Chum-woo juga mulai menjerit-jerit karena menyaksikan dirinya berubah menjadi debu. Di kondisi yang begitu genting ini, Han Sung-yeon kemudian masih bertindak waras
waras. Han Sung-yeon menggunakan divinity bernama Blessing. Divinity tersebut ternyata bisa menghilangkan divinity eksternal yang mengancam nyawa Han Sung-yeon. Demon God yang melihat hal ini makin tertarik tuh dengan apa yang akan dilakukan Han Sung-yeon selanjutnya. Han Sung-yeon yang udah menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh divinity annihilation sekarang bisa bertarung dengan benar. Han Sung-yeon mengaktifkan authority instant tonus tape. Han Sung-yeon kemudian menerjang ke depan dan mengaktifkan teknik berpedang White Crane Swordmaster. Ratusan tebasan yang dihasilkan Han Sung-yeon dalam hitungan detik ternyata tidak ada satupun yang mengenai sang Demon God. Han Sung-yeon yang gagal dalam percobaan pertamanya kemudian mulai menaikkan ritme pertarungan. Dia menggunakan Divinity Transcendence untuk meningkatkan statnya sampai 27 kali. Dengan peningkatan tersebut, Han Sung-yeon kemudian memberikan satu serangan begitu dahsyat. Tebasan yang diisi dengan skill Holy Light. Dengan kekuatan sebesar itu, Han Sung-yeon mulai tersenyum-senyum tipis, yakin kalau serangannya tepat sasaran. Ya namun, sedetik kemudian senyum Han Sung-yeon jadi pulsa guys. Dia sadar kalau Demon God berdiri tepat di sampingnya nggak tergores secuil pun. Sedetik kemudian, Han Sung-yeon jelas langsung ditertawakan Demon God. Han Sung-yeon itu sekarang sadar kalau perbedaan kekuatan mereka memang terlalu jauh. Han Sung-yeon kemudian sekali lagi tuh dihantam oleh Demon God. Setelah satu kali ngehantam Han Sung-yeon, Demon God yang dalam keadaan bersemangat tidak memberi ampun. Pokoknya setelah memukul kiri, Demon God pukul bagian kanan, lalu bawah, atas, pokoknya dari semua arah. Han Sung-yeon tuh emang coba lolos, namun bahkan setelah menggunakan seluruh skill yang telah dia miliki, Han Sung-yeon enggak punya kesempatan. Han Sung-yeon yang dipukuli dengan tangan kosong bahkan terancam nyawanya dan harus menggunakan skill penyelamatan OP sekelas Last Stand yang meniadakan satu damage mematikan yang diterima oleh Han Sung-yeon. Setelah dihajar berulang kali, Han Sung-yeon akhirnya melihat celah hanya untuk kabur. Han Sung-yeon yang kabur tentu saja nggak langsung selamat. Demon God udah menyiapkan hal lain, sebuah bola yang terbuat dari demonic energi kemudian muncul di depan Demon God. Kekuatan ini adalah salah satu mitos yang dimiliki Demon God bernama Judgment of Ruin. Siapa saja yang terkena serangan dari mitos ini, maka mereka akan kehilangan divinity dan divine power secara permanen. Hal ini sih jelas gawat ya guys. Bagi Han Sung-yeon, masa baru aja dapetin gelar dewa, nggak mungkin dong akan hilang begitu aja karena serangan Demon God. Han Sung-yeon yang tahu dirinya terjepit mulai memikirkan segala cara yang bisa dia lakukan. Han Sung-yeon tahu kalau resonance adjustment miliknya nggak lama berakhir. Jika kekuatan yang ngebuat statnya seimbang dengan Demon God berakhir, maka Han Sung-yeon udah jelas tidak punya harapan untuk mengenai Demon God satu serangan. Jika itu terjadi, maka Han Sung-yeon tidak akan mengetahui kebenaran menara, bahkan harus meninggal dalam tantangan tersebut. Jadi Han Sung-yeon tuh harus punya cara mengenai Demon God dalam 30 detik ke depan sebelum Spirit Resonance Adjustment miliknya berakhir. Han Sung-yeon yang udah tahu dirinya cuma punya 30 detik kemudian menggunakan Exclusive Power dari God of Transcendence. Exclusive Power ini bisa meningkatkan kekuatan dari hal yang ditentukan oleh Han Sung-yeon. Han Sung-yeon memilih tuh untuk meningkatkan kekuatan dari teknik berpedang White Crane Swordmaster. Han Sung-yeon yang telah memiliki strategi kemudian menerjang Demon God sekali lagi. Dengan teknik pedang yang telah dia tingkatkan, Han Sung-yeon tuh kini ngebuat Demon God harus bergerak dan enggak bersantai kayak yang tadi-tadi. Dari tebasan Han Sung-yeon barusan, Demon God tuh sadar kalau Han Sung-yeon mendapatkan peningkatan yang signifikan banget. Han Sung-yeon yang gagal dalam serangan pertama kemudian mengaktifkan Divinity Willpower untuk meningkatkan statnya sampai 100 kali lipat. Dengan buff ini, Demon God jelas mulai panik dan menyerang Han Sung-yeon menggunakan bola energi. Bola energi ini emang mengenai Han Sung-yeon, tapi Han Sung-yeon juga udah menyiapkan hal lain. Dia menyiapkan perangkap bagi Demon God saat Demon God mendarat. Jebakan ini emang cuma menahan Demon God selama 1 detik.
Tapi Han Sung-yeon merasa itu udah cukup. Han Sung-yeon kemudian muncul dari bola energi yang tadi mengenainya. Lalu langsung menebas ke arah Demon God. Han Sung-yeon menggunakan teknik pertama dari White Crane Sword Master, 100 Sword Flashing Sea. Setelah tebasan tersebut melesat ke arah Demon God, notifikasi juga telah muncul. Spirit Resonance Adjustment milik Han Sung-yeon sudah mencapai batas. Han Sung-yeon udah menjadi entitas yang jauh-jauh lebih lemah dari Demon God. Setelah kekuatan Spirit Resonance Adjustment milik Han Sung-yeon nonaktif, Han Sung-yeon dikagetkan tuh dengan suara Demon God yang terdengar sangat dekat. Saat kabut bekas serangan Han Sung-yeon mereda, dia ngelihat kalau sang Demon God masih berdiri utuh tanpa tergores sedikit. Han Sung-yeon yang melihat ini langsung putus asa. Demon God yang berdiri di depan Han Sung-yeon tuh ternyata enggak sepenuhnya lolos dari serangan Han Sung-yeon. Siapa sangka armor yang digunakan oleh Demon God ternyata hancur berkeping-keping. Dengan hancurnya armor dari Demon God, Han Sung-yeon tuh akhirnya dinyatakan lulus oleh ujian yang diberikan oleh Demon God. Han Sung-yeon yang telah lulus dari ujian yang diberikan Demon God mulai berjalan tuh di dalam kastil. Mereka mulai membicarakan tentang kebenaran menara. Pertama adalah status Han Sung-yeon yang ternyata sejak kebangkitan keduanya sebagai dewa, Han Sung-yeon tuh telah diakui sebagai dewa kuno. Kekuatan Han Sung-yeon yang sekarang lebih lemah dari Demon God ternyata tuh cuma karena persoalan pengalaman doa. Jadi Han Sung-yeon nantinya entah bisa sekuat Demon God atau bahkan lebih kuat. Sebagai salah satu dewa kuno, Han Sung-yeon tuh kini terikat dengan konsep mereka sendiri. Nah, contohnya gini nih guys. Han Sung-yeon sekarang terikat dengan konsep kematian dan perkembangan tanpa batas karena titelnya sebagai God of Transcendence and Death. Nah, karena Han Sung-yeon terikat pada konsep tersebut, maka Han Sung-yeon telah mencapai keabadian. Selama konsep ini dipercaya, maka Han Sung-yeon bakal tetap hidup. Namun, dalam perjalanan kelahiran menara, siapa sangka konsep dewa kuno abadi ternyata mulai nggak relevan. Dalam perjalanan kehidupan para dewa kuno, mereka tuh ternyata mendapat kemungkinan mereka tuh enggak abadi-abadi banget. Hal ini ternyata bisa disebabkan oleh fenomena yang namanya transcendence atau sebuah hal yang melewati batas. Han Sung-yeon tuh mulai bingung dengan pernyataan tersebut. Demon God secara sederhana kemudian mengatakan transcendence itu adalah kekuatan yang menembus batas keabadian, jadi bisa ngakhirin konsep keabadian itu sendiri. Artinya transcendence tuh bisa mengakhiri hidup dari dewa kuno. Buat yang bingung, contohnya tuh kayak gini. Dewa kuno dengan gelar dewa cahaya misalnya, itu bisa meninggal jika semua orang gak lagi mengenal konsep cahaya. Nah, transcendence itu diasumsikan bahkan bisa menghapus konsep cahaya dari ingatan semua orang. Gimana? Ngapus konsep itu kan rusak banget guys. Dengan ancaman keabadian para dewa kuno bisa berakhir, maka mereka punya satu solusi, yaitu menciptakan menara. Nah, Han Sung-yeon makin terkejut akan hal tersebut. Demon God kemudian melanjutkan ceritanya. Maka dari itu, setelah para dewa kuno melahirkan menara, maka menara yang berada di zaman yang sama juga bisa dianggap sebagai salah satu dari dewa kuno. Han Sung-yeon yang masih penuh dengan pertanyaan kemudian diberikan tuh sebuah buku oleh Demon God. Demon God bilang Han Sung-yeon akan tahu berbagai macam hal tentang menara lewat buku tersebut. Mulai dari bagaimana menara diciptakan dan hal yang melampaui penciptaan menara. Han Sung-yeon tuh memang harus tahu segalanya sebagai salah satu dari dewa kuno yang baru. Setelah Han Sung-yeon menerima buku tersebut, notifikasi kemudian muncul kalau Han Sung-yeon telah menyelesaikan tantangan spesial yang menggabungkan lantai 22 hingga 25. Saat sampai di ruangan tunggu, Han Sung-yeon udah bersama dengan Dam Chum-wo di sana. Mereka memeriksa buku yang telah didapatkan Han Sung-yeon dari Demon God. Buku tersebut itu bernama Lemegeton, buku yang menyimpan catatan dari setiap dewa. Sayangnya, Han Sung-yeon tuh nggak langsung bisa mengakses segala informasi yang ada di sana. Dam Chum-wo bilang Han Sung-yeon bakal gila kalau langsung menerima semuanya sekaligus. Han Sung-yeon juga sadar akan hal itu, makanya dia akan mencerna Lemegeton dengan pelan-pelan. Ya meskipun mereka tuh nggak punya banyak waktu yang tersisa karena mereka udah dekat dengan lantai 27 yang adalah lantai yang jadi mimpi buruk Han Sung-yeon. Sebelum maju ke tantangan lantai 26, Han Sung-yeon tuh keluar dari menara dan menuju bumi dulu. Ternyata ada hal yang genting juga terjadi di bumi. Han Sung-yeon sekarang berada dengan Taylor David, mage dari Clock Tower Mage.
Han Sung-yeon diundang ke sana karena David tuh tengah khawatir dengan kemunculan kuil Celestial God. Kuil Celestial God ini ternyata mencatut nama Han Sung-yeon sebagai pengikut setia dari kultus tersebut. David juga bilang kalau markas dari kultus ini ternyata berada di Korea, kampung halaman dari Han Sung-yeon. Penjelasan lebih lanjut dari insiden ini bakal dijelaskan tuh orang yang memihak Han Sung-yeon. Nah, Han Sung-yeon itu makin heran siapa sekarang yang memihak. David Taylor yang ada di sana itu juga terkejut karena dia tidak menyangka Han Sung-yeon ternyata nggak tahu kalau ada banyak orang yang sekarang memuja Han Sung-yeon. Bahkan para pemuja Han Sung-yeon ini dikenal sebagai kuil Transcendence. Han Sung-yeon makin kaget dengan apa yang dia dengar. Kok ada orang yang mendirikan Kuil of Transcendence? Di tempat yang jauh dari dua orang ini, kita melihat cewek favorit banyak orang, yaitu Lee Ha-yeon yang tengah sibuk melihat smartphone-nya berdering. Lee Ha-yeon kemudian yakin kalau itu adalah telepon dari Han Sung-yeon. Apa nih yang terjadi di bumi dan apa hubungannya dengan Han Sung-yeon serta Lee Ha-yeon? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan Seka.